Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi sejarah yang bertemakan perjuangan setelah kemerdekaan. Saya Sela Anggraini akan menjelaskan tentang materi Makassar. Saya Dewi Oktasari akan menjelaskan tentang pertempuran Palembang. Saya Raisa Aprilia Putri akan menjelaskan tentang medan area. Saya Desi Aprilia ingin menjelaskan tentang materi pertempuran Surabaya. Saya Aisyah Oktaviani akan menjelaskan materi pertempuran 1 Maret. Saya Kevin Gantur Marbun akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Saya Nasi Sembolon akan menjelaskan materi tentang AMB 1. Saya M. Dalin Treprayega ingin menjelaskan tentang Bandung Lautan Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa atau pertempuran Makassar. Latar belakang pada tahun 1946, Belanda mencoba untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dengan membentuk negaranya Indonesia atau NIT yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa dan Tenggara Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh peristiwa Western di Makassar. Yakni pemimpin pasukan Belanda kedatang Western bersama pasukannya di Makassar, membuat kericuhan dengan membunuh beribu-ribu rakyat Indonesia. Selain dukungan dari pihak Belanda, dampak dan makna peristiwa Western di Makassar merupakan salah satu peristiwa paling strategis dan menyedihkan dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan betapa kejamnya penjajahan Belanda yang tidak menghargai hak asasi manusia dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun peristiwa ini juga menunjukkan betapa gigihnya rakyat Makassar yang tidak mau nyerah dan tetap berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akhir peristiwa Western berakhir pada tanggal 25 Desember 1900 ketika Western dipanggil kembali Jakarta oleh pemerintah Belanda. Ia dituduh oleh kekejaman yang tidak dapat dibenarkan, namun ia pernah diadili atau dihukum atas perbuatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktasari dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Palembang, yaitu yang dimana terjadi pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, Sumatera Selatan. Ini terjadi dari tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Ini merupakan rangkaian peristiwa perang mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi Indonesia. Akan tetapi, setelah proklamasi, Belanda datang kembali membawa pasukan sekutu. Belanda memakai nama baru yang bernama Netherlands Indisch Civil Administration (NICA) dan berambisi ingin menguasai Indonesia. Kembalinya Belanda melalui periode yang disebut sebagai masa revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan dari 1945 hingga 1949. Nah, terjadilah rangkaian upaya diplomasi dan pertempuran termasuk perang 5 hari 5 malam di Palembang. Kedatangan NICA atau Belanda yang dipimpin oleh Hubertus Johannes van Luck berkedok mencuti senjata sisa-sisa dari Jepang dan mengumumkan konsepsi negara Indonesia. Kehadiran Belanda dan sekutu disambut dengan munculnya perlawanan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah yang bertekad mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Letnan Kolonel Kan Michel. Mereka mendarat di Palembang bersama NICA atau Belanda. Kemudian mereka meninggalkan Palembang pada 1946. Yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang mengosongkan kotanya. Akan tetapi, Belanda ditolak oleh rakyat Palembang. Selain itu, alasan Belanda ingin menguasai Palembang yaitu karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia
Selain itu juga Palembang kaya dan akan daya alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi. Palembang menolak perintahan Belanda. Baku tembak terjadi pada tanggal 1 Januari 1947 di Palembang Ile. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh yang penting yang terlibat pertempuran ini yaitu adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan menyerang pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pada pertahanan Belanda ada di Benteng Kota Besar, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuning Pelaju. Sedangkan pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir yaitu pukul 5 sore. Menjelang malam, pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda, seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari Talang Bututu, pasukan Belanda yang hendak bergabung dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, yaitu yang dipimpin oleh Letu Wahid Ludi. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, yaitu dipimpin Komando Mayor Norden Panji dan Legend Harun Sohar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Pertempurannya ialah Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapalgani sebagai utusan pemerintahan untuk berunding dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pihak Indonesia, pasukan TRI, dan pejuang lainnya hanya menyaksikan 20 km dari pusat kota dan hanya menyaksikan Alri. Sementara itu, polisi dan pemerintahan sipil tetap berada di Palembang. Kemudian, dari pihak Belanda, batas-batas pos mereka hanya boleh berdiri sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata dari mulai 6 Januari 1947. Dampak yang terjadi saat pertempuran Palembang 5 hari 5 malam, yaitu banyaknya korban jiwa, berakhirnya peperangan yang terjadi, serta hancurnya tempat tinggal atau yang disebut dengan rumah. Itulah penjelasan dari saya tentang pertempuran Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Aprilia Putri dari kelompok 3 Sejarah. Saya akan menjelaskan tentang Medan Area. Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di kawasan Medan. Latar belakangnya disebabkan oleh karena tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan tawanan Belanda diberi senjata oleh sekutu. Ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Terjadi insiden seorang tentara Nica yang menginap di Hotel Jalan Bali. Ia merampas dan mencoreng jalan bendera merah putih. Hal tersebut membuat marah para pemuda Medan. Adapun tokoh yang terlibat yaitu Ahmad Tahir, Abdul Karim, MS Wardian, Lomong Tobing, Soeharjo Harjojo, dan Jenderal Soeharjo Harjojo. Akibatnya yaitu terbaginya kawasan Medan, beberapa garis demokrasi, yang perpindahan pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Selatan.
Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 setelah keluar perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sekian penjelasan saya tentang Medan Area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Aprilia. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertempuran Surabaya. Awal mula insiden terjadinya perang di Surabaya ini ketika orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Hal tersebut membuat marah pemuda Surabaya. Mereka mencoba menurunkan bendera Belanda dengan maksud merobek bendera yang berwarna biru sehingga menjadi merah dan putih. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi perseteruan antara pemuda Surabaya dan sekutu untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Pertempuran tersebut dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya dengan tujuan untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebarkan pamflet yang berisi ancaman terhadap rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Pertempuran itu meluas sampai dengan tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Pertempuran di Surabaya menyebabkan tewasnya Jenderal AWS Malabi sehingga pemerintah Inggris kecewa dan menuntut balas dendam atas kematian Jenderal Malabi tersebut dengan mendatangkan bala bantuan dari Divisi 5 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansur. Pada tanggal 9 November 1945, pihak AFNI mengeluarkan ultimatum untuk melecehkan martabat rakyat Indonesia. Berikut isi ultimatum tersebut. Yang pertama, pihak AFNI menuntut balas atas kematian Jenderal AWS Malabi yang menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. Yang kedua, menginstruksikan unsur pimpinan pemerintahan, pemuda, keamanan, dan masyarakat untuk melapor penyerahan senjata, meletakkan tangan di atas kepala, dan menandatangani penyerahan tanpa syarat. Ultimatum tersebut disertai dengan adanya ancaman dari sekutu akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila Surabaya tidak menjalankan instruksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 November 1945 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mengobarkan semangat para pejuang, Bung Tomo mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat arek-arek Surabaya. Bung Tomo berpidato dengan semangat yang membara dan selalu meneriakkan takbir di akhir atau awal berpidato. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan Surabaya selama 3 minggu walaupun mereka menggunakan senjata yang sangat sederhana. Pertempuran Surabaya berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang, sehingga pada tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran Surabaya membawa dampak negatif berupa banyaknya korban jiwa dari kalangan bumi putra yang tewas dalam pertempuran ini. Sedangkan dampak positif dari pertempuran Surabaya adalah membuktikan kepada pihak asing bahwa kekuatan Indonesia bukan untuk diremehkan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pertempuran Surabaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviani, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan 1 Maret. Serangan 1 Maret ini yang dilakukan di sebuah kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948.
agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Dalam serangan ini, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta serta menangkap para pemimpin Republik Indonesia seperti Presiden Soekarno, Wapres Muhatta, serta Sultan Syahrir. Sebelum penangkapan, Soekarno telah memperintah pembentukan pemerintahan di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Master Syarifuddin Prawinegara sebagai presiden. Serangan kejutan dan cepat ini telah sampai di telinga Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI. Akhirnya memberikan berita kilat yang disampaikan melalui radio untuk tetap melakukan perlawanan secara gerilya. Selama 1 bulan, TNI menyusun strategi untuk melawan balik. Jenderal Sudirman mengkoordinasi kepada para petinggi TNI untuk menetapkan sebuah solusi yang tepat untuk memutar balik propaganda Belanda. Para militer sepakat untuk melakukan serangan secara besar-besaran kepada Belanda. Dalam diskusi Yogyakarta ditetapkan sebagai target pertama dalam serangan ini karena di Yogyakarta ada pusat radio yang terpancar ke Nusantara. Serangan secara besar-besaran pun dilakukan pada tanggal 1 Maret pada pukul 6 pagi. Para TNI lalu menyerahkan semua pasukan-pasukan Belanda yang mereka temui di seluruh kota. Serangan ini tidak hanya dilakukan di Yogyakarta saja, melainkan para militer juga menyerang kota Surakarta untuk menahan bantuan Belanda. TNI juga berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, sampai akhirnya tepat jam 12 siang, seluruh pasukan mundur dari kota dan membiarkan bantuan Belanda yang datang dari Magelang mengamankan keadaan. Pasca serangan ini memakan banyak korban, terutama korban dari Indonesia. Korban Belanda ada 6 orang yang tewas, 3 orang polisi, 14 orang luka-luka. Sedangkan dari Indonesia 300 prajurit dan 53 polisi tewas dalam serangan ini. Serangan ini sukses membuktikan bahwa Republik kita ini masih sukses untuk melawan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Dandro Marbun. Di sini saya akan menceritakan peristiwa pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat Semarang karena bertujuan untuk mengambil dan mengurus tawanan Jepang. Mereka pun berjanji tidak akan mengusik kedaulatan RI. Namun pertempuran demi pertempuran terjadi antara pasukan TKR melawan pasukan sekutu di Ambarawa. Perjuangan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman pada pertengahan Desember 1945 membuat tentara sekutu terjepit dan akhirnya mundur dari Ambarawa menuju Semarang. Kolonel Sudirman sebagai pemimpin TKR menegaskan perlunya mengusir tentara sekutu dari Ambarawa secepat mungkin. Hal itu disebabkan pasukan sekutu akan menjadikan Ambarawa sebagai basis kekuatan untuk merebut Jawa Tengah. Pasukan sekutu mundur dari Ambarawa sambil melancarkan aksi bumi hangus pada 15 Desember 1945 pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pembebasan Ambarawa berlangsung selama 4 hari 4 malam, yaitu tanggal 12 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pada pihak TKR. Pasukan TKR berhasil merebut benteng pertahanan sekutu yang tangguh. Keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen Palagan Ambarawa.
Adapun tokoh yang terlibat di dalam pertempuran Ambarawa, di antaranya adalah Letnan Kolonel Istiman sebagai pasukan tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran di Ambarawa. Letkol Istiman dengan pasukan yang berasal dari Purwokerto bertugas mengatur siasat pertempuran. Letkol Istiman gugur tepatnya pada tanggal 26 November tahun 1945 karena adanya tembakan pesawat tempur. Tokoh lain yang berperan dalam pertempuran Ambarawa adalah Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman yang akhirnya menggantikan Letkol Istiman dalam pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman juga menggunakan taktik supit urang yang dimanfaatkan untuk mengepung tentara sekutu hingga akhirnya mundur ke Semarang. Selain kedua tokoh tersebut, terdapat tokoh lain seperti Letkol Gatot Subroto, Kolonel GPH Jatikusumo, Kapten Surono, Reksodimejo, dan Sabrini Martodiharjo. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nuisi. Saya akan menjelaskan materi tentang agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I atau Operasi Produt adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda I merupakan upaya Belanda untuk merebut wilayah Indonesia melalui serangan pasca disetujuinya Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Agresi militer Belanda I mendapat tantangan dari dunia internasional. Agresi militer Belanda I dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mock yang bertujuan memulihkan ekonomi Belanda pasca Perang Dunia II dengan menguasai kekayaan alam dari Indonesia. Belanda memiliki tafsiran tersendiri terhadap Perjanjian Linggarjati yang digunakan dasar melakukan serangan kepada Indonesia. Dari pernyataan inilah Belanda kemudian mengabaikan seruan dunia internasional untuk menaati Perjanjian Linggarjati. Atas perintah Van Mock, Belanda mengultimatum untuk menarik pasukan Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun ultimatum ini ditolak oleh pihak Indonesia. Tidak hanya mengultimatum, Van Mock juga menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan Perjanjian Linggarjati. Belanda kemudian melancarkan serangan secara mendadak menggunakan kekuatan militer yang modern. Keadaan yang berbeda dialami Indonesia, di mana Indonesia tidak dapat menandingi kekuatan Belanda. Akhirnya Belanda dapat menguasai Jawa dan Sumatera, terlebih wilayah ibu kota Jakarta dikuasai Belanda. Agresi yang dilakukan Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Sekian, terima kasih. Peristiwa tragedi Bandung Lautan Api dipicu oleh tindakan sekutu yang berusaha menguasai kota Bandung. Ketika pihak sekutu mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan menggosongkan wilayah Bandung, rakyat tidak takut karena mereka justru menyerang pos-pos sekutu di sekitar wilayah Bandung. Pada Maret 1946, Bandung telah terbagi menjadi dua, di mana tentara sekutu menguasai kota Bandung bagian utara, sementara bagian selatan dikuasai Tentara Republik Indonesia atau TRI. Karena perintah-perintah sebelumnya tidak pernah gubris, pada 22 Maret 1946, Panglima Tertinggi Abneri di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Topfom, kembali mengelontarkan ultimatum. Ultimatum yang memicu Bandung Lautan Api tersebut disampaikan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Sehari berikutnya, sekutu kembali mengumumkan hanya pemerintah sipil
polisi dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Peringatan tersebut harus dipenuhi paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Padahal markas besar di Yogyakarta memerintahkan TRI untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung. TRI dan masyarakat Bandung memang patuh untuk mundur ke selatan, tetapi sambil membumi hanguskan kota Bandung agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkan kota mereka. Dampak positif: 1. Penguatan persatuan dan kesatuan. 2. Mendapatkan pengakuan internasional, peningkatan semangat juang. 3. Meningkatkan kesadaran nasionalisme dan politik. Tokoh-tokohnya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Sultan Syahrir, Adjen Bastama, Mayor Rukana, dan Ismail Marzuki. Sekian dari hasil materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.